Saking derasnya sampai nggak kelihatan depan dan belakang gitu kan, itu satu. Dua, angin kenceng gitu kan atau banjir gitu kan. Kalau gue sih lebih concern sih ke hujan sama ke cara lu bawa mobil ketika hujan. Ketika cuaca ekstrim, hujan deras dan bla bla bla, lu jangan pernah melanggar marka jalan dan jangan pernah mengambil bahu jalan. Manusia-manusia yang ngambil bahu jalan kanan, bahu jalan kiri, itu namanya babi-babi dan anjing-anjing tuh. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Tata cara berkendara saat cuaca ekstrim. Nah, ini karena di penghujung 2024 ada banyak kecelakaan yang terjadi. Saya turut berduka juga. Kalau cuaca ekstrim itu kan, maksudnya kan kalau di Indonesia kan berarti kan hujan saking derasnya sampai nggak kelihatan depan dan belakang gitu kan. Itu satu. Dua, angin kenceng gitu kan atau banjir gitu kan. Kalau gue sih lebih concern sih ke hujan sama ke cara lu bawa mobil ketika hujan. Nah, beberapa kecelakaan yang terjadi adalah water planning, ngeremnya nggak sempet, kemudian nabrak orang-orang di depannya. Itu kan namanya kan ya musibah. Teknisnya gimana gue juga nggak tahu. Makanya gue sih cuma ngasih tahu sih kalau misalkan depan ngerem mendadak bro ketika lu lagi di tol, yang lu perhatikan adalah ketika lu ngerem itu usahakan lu injak sekali dalam, lu lepas, lu injak lagi. Karena ngerem kedua kali ngerem begitu lu akan berhenti lebih cepat. Itu satu. Nomor dua, lu jangan hanya perhatikan depan, lu perhatikan kaca spion tengah, lu lihat ada mobil di belakang kira-kira sempet ngerem nggak nih. Kalau kira-kira mobil di belakang nggak sempet rem, lu pindah jalur bro. Pindah jalur tuh dalam artian kalau misalkan lu di jalur paling kanan, ya lu masuk bahu jalan yang sebelah kanan. Makanya kenapa kalau itu ada bahu jalan di situ kan. Jadi maksudnya lu hindarin supaya mobil belakang ini masih ada space satu mobil lagi untuk ngerem. Ya sejelek-jeleknya kalau nabrak lu nggak kena kan gitu kan. Intinya sih itu sih. Maksudnya lu juga jangan buru-buru pindah jalur ya. Gue juga nggak saranin lu itu ya, karena lu pindah jalur, lu ketika lu banting kanan dan lu banting kiri lagi, itu momen yang dihasilkan bisa bikin mobil lu flip keluar. Itu juga gue nggak saranin ya. Maksudnya this is very very dangerous maneuver. Lu hanya lakukan ini kalau darurat dan daripada ketabrak dari belakang kan gitu kan. Dan satu ya bro ya, ketika cuaca ekstrim, hujan deras dan bla bla bla, lu jangan pernah melanggar marka jalan dan jangan pernah mengambil bahu jalan. Manusia-manusia yang ngambil bahu jalan kanan, bahu jalan kiri, itu namanya babi-babi dan anjing-anjing tuh. Gue paling benci, karena kenapa? Itu disediakan untuk darurat, dan maksudnya kalau darurat kan. Jadi kayak tadi gue bilang, ada mobil dari belakang, lu kira-kira dia, wah ini kenceng nih, nabrak nih, ya lu pindah jalur bro, gitu kan. Nah itu ada bahu jalan. Kalau tiba-tiba di bahu jalan itu juga ada orang, ada babi-babi, manusia babi-babi itu dan anjing-anjing itu yang pakai tanpa sebab gitu kan, itu kan jadi maksudnya kan sebuah danger baru gitu kan. Makanya gua sendiri nggak pernah gunakan itu. Gua sendiri juga sangat menghindari itu. Bahu jalan hanya gua pakai ketika misalkan gua berhenti mau ngecek sesuatu, itu iya. Jadi makanya kenapa gua sangat sarankan kalau cuaca sangat ekstrim, lu stay on your lane. Jadi maksudnya ada 3 jalur ya, dulu di jalur itu jangan di tengah-tengah garis, harus berada di antara garis, jangan ngambil bahu jalan, itu bahaya sekali. Lucu banget sih, baru tadi pagi gitu kan ada pertanyaan, kenapa ya kalau misalkan bapak-bapak jalan-jalan nggak pernah mau ke kebun binatang ya? Terus dijawab sama si Bapak Everett tadi pagi, karena kalau cowok tiap hari udah ngeliatin binatang, udah banyak ngeliatin binatang, oh iya ya banyak babi, anjing, sama monyet. Ketawa, gue juga ketawa kan. Ya, masuk akal bro gitu kan. Makanya ke kebun binatang banyak kan anak-anak katanya. Ya. Rada-rada emang satu-satu. Nah, kalau jarak pandangnya jelek, kurang dari 10 meter, which is ya itu, lu hidupkan lampu, kemudian depan belakang, kemudian jangan lu hidupkan lampu hazard ya. Jadi orang kan nggak tahu nih lu mau pindah jalur apa enggak. Lu tetap di antara 2 jalur dan jangan kencang-kencang. Jangan kencang-kencang, itu 70-80 itu udah kencang banget menurut gua. Dan ya tergantung berapa banyak penumpang di mobil lu dan berapa bagus alur ban lu pada saat itu. Ingat ya, water planning itu bisa terjadi dan itu akan terjadi lebih cepat ketika alur ban lu itu sendiri juga udah mulai botak. Gua pakai Odyssey waktu itu di tol, kayaknya lepas dari Boyolali deh. Dari Boyolali yang turun ke bawah baru mau naik ke atas, yang melintang baru mau naik ke Surabaya lagi, itu waktu itu gua kena hujan deras terus ada genangan di tol. Itu gue nggak tahu yang bikin tol siapa, nggak ngerti juga kenapa hujannya cuma segitu dia ada genangan. Itu kita cerita Odyssey yang punya traction control ya, itu aja berasa loh, mobilnya slip dikit-dikit itu berasa loh. Gimana kalau lu orang pakai mobil yang nggak ada traction control dan ban gue posisi itu masih bagus baru ganti, itu aja berasa. Nah makanya gue sangat tidak sarankan kalau lu nggak
kalau mobil lu tidak dalam keadaan prima, udahlah bro, nggak usah aneh-aneh deh bro. Ntar malah nabrak, urusannya panjang kan gitu kan. Dan alur ban sih bro, lu bener-bener perhatikan sekali. Kalau memang cuacanya ekstrim, lu lihat alur bannya udah tinggal dikit, cari ban-ban yang dijual promo, itu yang ban-ban sedikit mau kadaluarsa lah ya, biasanya yang udah dijual promo-promoin, tapi alurnya masih bagus, itu masih akan jauh lebih mending daripada ban yang udah habis alurnya. Karena ban habis alurnya dan lu kena hujan kayak di Indonesia begini, hujannya derasnya minta ampun, itu extremely dangerous sekali sih. Nah, kemudian jangan lupa juga lampu lu harus tetap bagus, lampu lu harus tetap terang ya kan, jangan lu ganti-ganti warnanya yang aneh-aneh, jangan lu bikin-bikin yang aneh-aneh, dan biasanya sih lampu-lampu ini harus lu nyala dan dalam keadaan prima ya kan. Terus kemudian wiper sama kaca saran gua lu beli yang anti, yang kayak air dalu gas itu loh, yang bikin dia hidrofobik supaya airnya itu bisa ke lewat semua, terutama kaca depan, kaca belakang, sama kaca spion. Itu udah terutama tuh, karena kalau spion kan dia biasanya kena air ya. Nah 3 itu terutama lu pasangin, dan itu lu nggak rugi sih bro masanginnya sih bro, kan begitu. Nah, kalau yang lain-lain sih kayaknya sih nggak sih. Rem nggak akan problem ketika dia hujan, ABS lu tetap akan nyala. Yang main concern adalah jarak pandang, bisa lu bisa lihat orang apa enggak, orang lain bisa lihat lu apa enggak, lu bisa rem tepat waktu apa enggak. Itu doang sih sebenarnya sih. Dan udah tahu kencang hujan deras ya, jangan ngebut-ngebut deh. Nggak usah ala-ala deh, kayak lu hebat aja. Kita bukan cari siapa hebat kan gitu kan. Kadang-kadang gue kesel banget gitu kan. Kita lagi pelan-pelan karena menghindari kubangan-kubangan air di sebelah kanan, tiba-tiba ada mobil cus gede gitu kan, nyipratin semua. Ya, semoga cepet nabrak dan semoga cepet ketemu pencipta lah ya. Kadang-kadang gue kesel bro, maksudnya lu kalau nabrak mati sendiri nggak apa-apa bos, lu nabrak matiin anak orang, urusannya ya gimana sih gitu kan. Makanya kalau yang namanya udah hujan, udah ekstrim, nyantai aja bro, kita sama-sama mau pulang rumah kan, gitu aja sih. Jadi ya keselamatan nomor 1, jangan aneh-aneh ya bro ya, dan ya stay safe out there. Oke, sekian dulu dari saya Dokter Mobil. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.